Teman-teman Kesbangpol ini juga mengeluh kepada kita kalau ada orang asing yang bisa jadi meresahkan. Iya, pastinya tidak ada orang asing yang masuk ke Jawa Timur itu tanpa ya sepengetahuan teman-teman Timpora ini. Yeah. Kalau laporan radikalisme itu iya, tapi itu visa itu kan bagian dari pajak. Nah, yang harus dibayar oleh dia sebagai orang asing. Untuk teman-teman Gen Z, jangan khawatir Indonesia. Masa depanmu di Indonesia juga dijamin. Oke, selamat datang kembali Ning Laila. Wah, ini apa? Saya jadi seger ini sekarang. Kamu padahal tadi capek sekali saya setelah saya ngajar ini. Gimana kabarnya Ning Laila? Alhamdulillah seperti biasa, luar biasa sekali. Dinikmati, dilakoni, disyukuri. Disyukuri, iya. Kan apa? Di episode lalu kan kita sudah ngobrol banyak sama Ning Laila tentang apa ya namanya ya? Pendidikannya, terus kemudian ternyata apa ada romansa di Jogja yang lama sekali ternyata ya. Nah sebagai apa ya namanya ya dewan di Komisi A ya. Salah satu concernnya Ning Laila dan teman-teman kan juga salah satunya adalah pemantauan orang asing ya, betul. Pemantauan orang asing ini berarti kan bukan memantau mantan saya berarti ya? Karena mantan saya sudah asing di mata saya. Bukan ya? Ya, wah, mantannya saya tidak pernah ada yang asing. Tapi saya asingkan. Ya apa memang apa ya namanya? Ini menjadi concernnya teman-teman di Komisi A ya memang tentang bersama dengan apa tim TPOA apa TKOA itu ya, tim pemantauan orang asing ya kan dari kabupaten, dari kota dan sebagainya ini. Pernah nggak ada kasus mungkin di konstituennya atau mungkin di mana di Jawa Timur yang pernah dilaporkan ke teman-teman Komisi A tentang ini ada orang asing atau apa tuh, ada nggak? Suka ada sih. Ada ya, banyak ada karena memang ya bagian dari salah satu fungsi, salah satu tugas salah satu tugas kita itu diantaranya mitra kami itu ada Kesbangpol. Nah, Kesbangpol ini yang bagian dari salah satu tim pemantauan orang asing ya, Timpora itu ada di Kesbangpol. Jadi kadang ya teman-teman Kesbangpol ini juga mengeluh kepada kita kalau di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur ini ya ada orang asing yang bisa jadi meresahkan karena ya sesuai dengan tupoksinya Kesbangpol menjaga keamanan, stabilitas politik, dan kebangsaan gitulah. Bagaimana biar bisa dijaga stabilitas kebangsaan ini. Jadi ya salah satunya ya adalah ya keluhan-keluhan yang merusak stabilitas atau berencana merusak stabilitas gitu. Mengkhawatirkan. Nah ya bisa mengkhawatirkan stabilitas kebangsaan, wawasan kebangsaan mungkin ya, wawasan kebangsaan tidak hanya wawasan sih, bahkan rasa kebangsaan, rasa memiliki, rasa begitulah. Saya jadi juga mengistilahkannya. Ya karena apa ya namanya, kadang orang asing ini kan datang itu kan termasuk membawa ancaman. Nah ini yang kemudian menjadi concernnya Komisi A untuk ya supaya mereka tidak mengancam kita ya mungkin ya. Nah tadi kan sempat disampaikan sama Ning Laila tentang Timpora. Timpora ini kan kalau setahu saya nih atau TPOA ini kan ada di dalamnya ada Kesbangpol ya toh. Terus kemudian ada polisi.
terus ada Kemenkumham juga ya, imigrasi itu juga ya. Nah, termasuk sama teman-teman di Komisi A ya, itu kan berkolaborasi. Karena memang zaman sekarang kalau enggak kolaborasi ya susah juga kalau semuanya harus jalan sendiri-sendiri. Nah, selama ini apakah memang ada ancaman dari orang asing sebenarnya kalau di Jawa Timur? Ya, kalau mengancam pada stabilitas, ya memang khawatir sih. Khawatir di Jawa Timur ini kan memang sangat terbuka. Kalau dibilang rasa beragamanya itu kan kental. Nah, terutama nih di Islam ya, karena kita ini basis di Jawa Timur itu pesantren yang sangat besar, maka kadang ya suka adalah yang masuk lewat pesantren, kemudian dengan dakwah gitu, itu kan juga khawatir ya. Khawatir. Dan yang ditakutkan yang dibawa muatannya yang negatif. Ya. Mengarah mungkin pada teroris mungkin. Ya, bisa jadi. Jadi kita khawatir aja dakwahnya bukan lagi dakwah Islam yang Nusantara. Ya, yang keindonesiaan, yang rahmatan lil alamin. Nah, malah takutnya kita radikal. Dan kalau sudah radikal, nah ini kan sudah menjadi ranahnya Kesbangpol nanti. Nah, khawatir nih nanti ada ancaman-ancaman tidak lagi bela negaranya, sudah tidak ini lagi begitu. Jadi saya teringat beberapa tahun yang lalu ya tentang siapa namanya, Dr. Azhari, terus Nah itu orang asing juga. Ya orang asing kan, orang Malaysia kan setahu saya. Kemudian Amrozi waktu itu kan, meskipun waktu itu bom Bali ya kalau nggak salah. Tapi kan kemudian membawa ajaran yang radikal. Apakah teman-teman Komisi A sendiri juga sudah mendorong mungkin Kesbangpol atau polisi atau mungkin juga imigrasi untuk ayo kita pantau jauh lebih kuat? Itu ada nggak kira-kira kegiatan atau yang selama ini? Iya, pastinya tidak ada orang asing yang masuk ke Jawa Timur itu tanpa sepengetahuan teman-teman tim Polra ini. Harusnya tidak ada yang masuk tidak diketahui oleh mereka. Ya karena salah satunya tadi ada kekhawatiran ya dalam tanda petik itu Dr. Azhari bisa masuk ke Malang begitu kan. Kan itu dengan membawa radikalisme, ternyata ya tidak hanya radikalisme gitu. Bahkan kalau radikal itu mungkin pada pemahaman gitu ya, pemahaman dimulai dari pemahaman membelokkan ajaran dan lain sebagainya. Nanti terjadilah terorisme, makar pada negara. Kan yang itu kan menjadi ranahnya Kesbangpol untuk menjaga itu. Dan itu sangat mengganggu stabilitas nasional yang jelas. Betul. Apalagi kalau urusan keamanan juga sangat ya menjadi concern bersama sebenarnya, tidak hanya dari Kesbangpol maupun dari polisi, tapi juga ya kalau ada orang asing ya kita harus menyampaikan, apalagi kalau mungkin melakukan kegiatan yang unusual gitu, mungkin tidak biasa, itu kan memang harus disampaikan. Kita kalau ngomong orang masuk ke Jawa Timur dengan dengan visa dan sebagainya resmi masuk, oke lah. Tapi kan kadang ada juga yang masuk ternyata dia menggunakan visa entah pelajar atau ternyata ke sini terus dia memanfaatkan celah hukum kita dengan mungkin menikahi perempuan Indonesia. Apalagi mungkin teman-teman yang di daerah ya, tapi saya enggak mau stereotip, tapi mungkin ada yang kemudian yuk kamu tak nikah, terus akhirnya kan si laki-laki ini kan bisa memiliki kewarganegaraan. Nah, yang kayak gini nih dipantau enggak sebenarnya sama Komisi A? Termasuk pemantauannya kita kan ada laporan-laporan begitu dari daerah-daerah gitu ya, dari teman-teman Kesbangpol kabupaten kota suka ada yang seperti itu. Jadi datang ke Indonesia
masuk ke Jawa Timur, orang asing yang kemudian menikah. Menikah dengan orang Jawa Timur. Sementara di kita itu yang penting si istri ini merelakan bisa poligami. Ya kan bisa begitu. Ya, nah maka mulai dari istri yang satu misalnya dengan kalau berdakwah itu kan ini ya, semakin banyak keluarganya, semakin banyak istri gitu kan, maka dakwahnya semakin luas, gitu. Misalnya ya kita ada istri di Surabaya, berkeluarga di Surabaya, punya anak sekian, nah itu kan sudah kaderisasi akhirnya jadinya. Iya, ada mengkader. Satu lagi misalnya di Lumajang gitu, misalnya satu lagi di Malang atau di mana lagi. Nah itu memang suka ada laporan-laporannya begitu itu. Dan ya bagaimana, dia orang asing benar gitu. Tapi datang ke Indonesia resmi, menikah dengan orang Indonesia, beranak pinak di Indonesia dengan istri sekian dan semuanya sah. Ya, begitu ya masuk dipantau. Terus mau diapain nih kalau sudah dipantau dia orang asing menikah kan? Sah ya, secara hukum di Indonesia sah. Baru mungkin di situ kalau kemudian memiliki potensi negatif, baru timporannya baru bergerak. Nah, ya kalau sudah mengganggu stabilitas kebangsaan kita, misalnya ada gelagat-gelagat yang mengarah kepada radikalisme pada radikalisme, maka ya itu memang sudah ranahnya Kesbangpol. Berarti memang ya concern kita adalah ya memantau mereka kalau dia masuknya ke sini resmi dengan dalam tanda kutip dia ngakali sistem kita, yaitu kita juga sulit juga sebenarnya. Jadi masuknya benar dari migrasi, sudah sah, sudah benar, sudah ketika ada dokumen dia dokumen resmi. Sudah beristri, maka ya ini memang masyarakat masyarakat yang perlu juga kita memantau di situ gitu. Ikut memantau bagaimana gerakan gitu dan lain sebagainya, ya tentu dengan pemerintah daerah atau pemerintah yang terkecil ya seperti RT RW dan kepala desa itu tadi, maka peran di situ untuk memberikan laporan kepada pemerintah gitu, dia pemerintah kabupaten kota dalam hal ini Kesbangpol gitu, sangat sekali membantu untuk skala yang lebih besar. Iya, karena kan RT RW kalau semua kita juga enggak concern terhadap tetangga kita, kan masuknya dokumen kan pertama kali salah satunya kan ke RT RW pasti ya. Pastinya. Setelah dari sana terus kalau mau ini menikah dan sebagainya, ya balik lagi ya tadi kan bisa ngakali enggak bisa apa-apa juga kita ya. Dan teman-teman di Kesbangpol pun dan polisi mungkin ya enggak bisa banyak bergerak selama dia mungkin tidak menunjukkan gelagat negatif mungkin ya. Ya, tapi kalau semua mungkin kinerjanya teman-teman Kesbangpol selama ini sudah cukup atau mungkin sudah bagus atau gimana untuk pemantauan orang asing? Ya, menurut saya ya untuk pemantauan orang asing ini ya sudah oke lah ya. Kalau dianggap cukup dan masih ya perlu ini lagi ya, karena kadang kita memang terbuai gitu kayak hari ini begitu. Tidak ada sepertinya tidak ada gerakan-gerakan radikalisme dan lain sebagainya, jadi terbuai. Tetapi ya jangan sampai yang justru tenang-tenang begini ini justru tidak terpantau oleh kita. Salah satu dari konsen kami juga di Komisi A di DPRD Jatim itu memang memberikan wawasan seminar semacam seminar atau workshop edukasi lah yang wawasan kebangsaan Jadi di DPRD Jatim lewat Kesbangpol ini anggarannya dari Kesbangpol,
konsen betul bagaimana memberikan edukasi ya kepada wawasan masyarakat kebangsaan ya kadang ya yang disebut 4 pilar kebangsaan gitu. Nah, di antaranya itu adalah bagian dari kita mengedukasi masyarakat kita untuk ya salah satunya memang orang asing tetapi memang sah datangnya sah, tapi kalau sudah ada gelagat-gelagat yang tadi yang kurang kayaknya aneh gitu ya, berpotensi negatif lah ya berarti negatif ya harus segera mungkin disampaikan ke Timpora itu tadi ya mungkin ya, apalagi kan apa ya ya saya pun sebenarnya di sekitar rumah saya tuh kemarin ada orang asing juga gitu kan, itu rasanya kayak ini siapa ini orang. Jadi saya memang akhirnya tanya ke RT saya nih, loh Pak RT ini kemarin ada orang tinggi itu siapa, terus saya bule ya iya bule itu kan masukkan ke perumahan saya itu, saya kemudian apa ya saya tanyakan Pak ini siapa atau terus beliau menjawab oh ini apa dokumennya ada, visanya ada, terus dia memang apa sama pasangannya memang resmi, tetapi di sini dia ngontrak gitu. Terus saya tanya lagi lah akhirnya, loh pekerjaannya apa Pak? Dia bekerja, pekerjaannya adalah ekspatriat mungkin. Saya enggak terlalu tahu, maksudnya kemarin juga Pak RT saya mungkin karena sudah malam dia kayaknya pokoknya aman kayak gitu. Terus ini guru bahasa Inggris atau apa saya enggak ngerti lah itu ngomong gitu. Terus nikah di sini. Oke. Kira-kira dia akan lama nggak di sini saya tanya gitu, karena ya kemudian saya concern dalam artian ini apa ya namanya ya, apakah jangan-jangan membawa dampak negatif nih ke saya. Karena kan kalau dampak negatif saya mau nggak mau ya harus mulai agak berhati-hati gitu kan, meskipun ya jangan sudah sampai pasang indera ke sekian gitu ya peka gitu ya. Iya saya harus memasang itu karena kan ya kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ini yang masuk ke lingkungan kita siapa, ya kan. Artinya ya kalau mungkin ya karena saya sih sebenarnya guyonannya gini sama istri saya, ya kamu jangan sering-sering lihat abang-abang bule itu loh. Karena kan biasanya ini cewek nih yang biasanya ngebling-bling kalau lihat orang kalau lihat bule gitu ya. Kira-kira perlu nggak sih kita memberikan edukasi ke teman-teman cewek-cewek atau perempuan-perempuan di sana bahwa wiki ojo jangan terlalu terbuka kalau sama teman-teman yang ini pemanah yang mungkin masih single ngono ganteng sidik terus mari ngono langsung yayo gitu. Itu kita perlu enggak sebenarnya mengedukasi sama mereka? Jadi kalau itu kan different person ya. Iya sih sebenarnya. Different person. Jadi kalau ya enggak gitu-gitu amat kali ya. Jadi memang yang penting kayak panjenengan tadi kan sudah bagus loh ya kan. Artinya kita pasang 5 indera kita nih. Jadi mata kita, telinga dan lain sebagainya untuk peka gitu siapa yang datang gitu. Ya karena ya kayak Dokter Azhari siapa yang tahu. Iya, dulu mungkin waktu masuk nggak ada yang tahu. Iya, siapa yang tahu apalagi ya kalau emak-emak gitu kan, kalau lihat bule gitu, jenggotan tinggi kan. Tidak hanya itu, sekarang ini banyak mungkin bule-bule Korea kayak di drama-drama lah, ya gitu kan bikin hatinya dak-dikduk gitu ya. Jadi anarkis bukan anarkis sih. Jadi emak-emak bikin terhipnotis. Itu tapi kan, memang ya ini sih. Ya peka itu aja, tetapi ya berlebihan kalau ada gelagat-gelagat yang kurang yang tidak sesuai itu baru kita berlapor. Kalau sepanjang ya baik-baik saja, aman-aman saja ya saya kira enggak lah. Tapi ya secara dokumen kalau panjenengan nanya misalnya ke Pak RT lama enggak sih, kayak gitu kan unprediksi. Bisa unprediksi. Kadang kita tanya, ternyata dia ini sampai 3 bulan kayak gitu. Terus
Ya kalau emang iya ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau lebih ya kita jadi. Ya kadang kan kalau yang di kita itu yang ada di dapil saya gitu ya, suka memang datang orang asing itu karena di tempat kita ini pabrik ya, pabrik semen itu kalau di Puger itu, jadi ya memang ke masyarakat pastilah ya sedikit sebanyak apa gitu kita jealous itu ya, jealous gitu. Karena ya mungkin pekerjaan itu seharusnya buat kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita gitu. Tapi nah ini kenapa malah bule yang kerja di sini gitu, malah tapi orang memang asing ada gitu. Kasusnya itu di Puger itu memang ada. Iya ada keluhan-keluhan gitu, ada di situ loh Neng banyak ini gini-gini gitu. Tapi ada keluhan resmi enggak, atau mungkin ada laporan resmi enggak? Ada keluhan resmi sih enggak, cuman memang kalau kita Neng suatu saat kalau panjenengan reses gitu ya, kalau panjenengan reses datang reses nanti saya ajak di Puger gitu biar nanti bisa mengorek aspirasi aspirasi dari masyarakat situ itu apa gitu, karena di situ banyak orang asingnya gitu, banyak orang bekerja di sana yang seharusnya bagi dia itu pekerjaan ini untuk anak cucu kita gitu, tapi kan kenapa harus dia gitu. Nah mungkin lebih ke sana sih ya, stabilitas ekonomi berarti kalau itu ya, stabilitas ekonomi tidak mengganggu stabilitas kebangsaan sebenarnya kalau yang itu ekonomi. Nah tapi mereka datang ke sini legal sebenarnya. Legal. Ya berarti ya memang ya legal aja, tapi memang karena ada yang diganggu stabilitas ekonomi, teman-teman yang di sana mulai agak ini gimana nih orang kan akhirnya kan banyak curhat nih akhirnya. Iya, banyak curhat. Ya itu makanya saya diminta kalau reses aspirasinya dari sana, biar mungkin harapannya ini tidak hanya saya yang berkeluh gitu, tetapi ada bukti. Ada bukti ada serap aspirasi. Nah, dari aspirasi itu sampailah ke misalnya ke DPRD gitu. DPRD bagaimana saya sebagai Komisi A gitu. Nah, bagaimana memberikan informasi ini kepada Pemprov dalam hal ini misalnya kayak Bangpol. Nah, harapan dia mungkin begitu gitu. Ya nanti ada rencana ke sana enggak? Ke Puger? Ya ada. Nanti saya diajak boleh? Monggo. Iya, saya pengen jalan-jalan juga. Puger tuh di Jember berarti ya? Jember. Iya. Ya, karena di sana ada apa? Nusa Barong. Oh. Nusa Barong itu Australia. Iya, secara dikit sudah Australia. Iya. Kalau saya ke Jember tuh ini ke Papuma dulu itu. Oh iya. Ya itu tahun 2000 lama lah pokoknya. Kayaknya ada 15 tahun yang lalu. Kayaknya ada. Sekarang Papuma indah. Wah, saya dulu masih biasa-biasa aja. Tapi itu pun saya senang sekali waktu itu ke Papuma itu. Ya, oke. Kita berlanjut lagi ke pemantauan orang asing ini. Nah, kalau memang dia kita kalau masuk dengan ilegal dan sebagainya itu sudah selesai itu pasti. Ya, pasti harus diciduk. Pasti terciduk. Tapi kan kemudian masuknya dengan legal, terus kemudian dengan menggunakan dalam artian jubah. Dalam artian jubah adalah baju-baju yang ya kayak tadi mungkin menikahi perempuan yang ini untuk ini dan sebagainya. Ini kan sangat concerning sebenarnya di di warga-warga kita seharusnya, bahwa kita kemudian mengedukasi mereka. Nah, ada nggak yang tadi kan sudah stabilitas ekonomi, yang benar-benar stabilitas mungkin nasional atau ini kira-kira ada nggak? Stabilitas nasional itu kayak apa ya? Ya seumpama terorisme kayak atau radikal itu ada nggak yang Ya kan dari radikalisme itu kan dikhawatirkan nanti arahnya ke terorisme. Benar. Ya. Makanya kalau yang tadi itu misalnya membentuk gimana gerakannya, ada komunitas misalnya, atau dia hanya nikah sendiri aja gitu, nggak ada
gelagat membawa radikalisme, ya, konsolidasi atau mengajarkan yang dalam tanda petik mengajarkan yang arahnya ke radikalisme begitu. Nah itu ya aman-aman saja kalau yang begitu. Ya memang kalau stabilitas keamanan nasional ya memang dimulai dari sedikit gerakannya radikalisme dari situ. Kalau sudah ada gerakan radikalisme, saya kira sudah bisa sudah ke terorisme mungkin bisa memungkinkan ke sana. Maka tugasnya Kesbangpol atau Timpora ini segera memberikan mengisolasi supaya nggak sampai meluas itu ya. Atau ya turun bagaimana mengadvokasi mengadvokasi orang asing tersebut gitu, agar ada langkah-langkah mitigasi gitu ya yang bisa diantisipasi lah agar tidak berlarut-larut. Gak sampai melebar kemana-mana ke terorisme gitu. Tapi selama ini ada laporan enggak tentang mungkin yang radikal aja mungkin? Ada enggak? Kadang ada, bukan ada beberapa. Ada beberapa. Terus kemudian apa ya namanya? Apa peran dari Timpora dalam melihat itu gitu? Mungkin dimasukkan penjara atau dideportasi itu ada enggak? Kalau laporan radikalisme itu iya, tapi apa sudah hukum kita sudah bisa menghukum si A misalnya. Kalau yang sudah radikal itu sudah bisa menghukum kan? Belum ada itu. Belum. Jadi masih ya radikalisme, ya coronnya ini ya harus diingetin, harus sering-sering disamperin, ya diingetin, diedukasi dan lain sebagainya bahwa gerakannya ini menyalahi garis besar haluan nasional mungkin di punya kita sudah gitu. Jadi ada 4 pilar yang sudah begitu kan. Itu sih baru tahap itu. Kalau harus menghukum ya kalau dari Kesbangpol saya kira ya akan melimpahkan kepada imigrasi mungkin atau Kemenkumham. Migrasi, bagaimana langkah migrasi terhadap orang asing ini. Nah kalau mungkin langkah-langkah dari migrasi tidak bisa, ya mungkin barangkali ini. Nah, yang begini-begini sudah bukan ranah DPRD atau Kesbangpol lagi untuk mengedukasi, untuk yang memantau itu ya. Itu sudah ranahnya lebih dari itu kalau yang itu. Sama kayak yang tadi masuk ilegal, ya diciduk selesai. Nah, kemudian kan apa ya namanya? Kadang juga mereka yang asing itu masuk ke Indonesia, mereka ada yang overstay dan sebagainya. Itu kan apa namanya? Kadang kalau saya baca itu kan ada yang di Bali. Ya memang bukan di Jawa Timur ya, tapi di Bali itu kan sampai dia overstay hampir mau berapa tahun, lama dan sebagainya. Apakah kemudian langkah-langkah preventif itu dirasa kurang dari teman-teman Kesbangpol dan Komisi A mungkin dengan apa yang terjadi itu? Ya, saya tidak tahu kasusnya di Bali itu seperti apa ya. Kalau yang overstay sampai bertahun-tahun dan itu tidak ini oleh migrasi gitu ya, tidak terlihat oleh migrasi gitu. Nah itu yang kemudian di Jawa Timur tidak ada ya kayak gitu, belum ada. Belum ada laporan. Ya ini belum ada, tapi semoga nggak ada. Ya semoga nggak ada. Tapi artinya kalau yang sampai bertahun-tahun begitu itu, yang maksud saya belum ada laporan sih. Tetapi yang tadi yang menjadi konsen kita itu mereka yang banyak sah, yang datang ke sini legal itu legal gitu. Itu yang legal, tapi mereka mensiasatinya ya dengan menikah. Iya, dengan menikah dan lain sebagainya itu. Jadi kan
susah. Ya susah. Jadi kalau kita hearing itu ya mesti susah. Kita nggak bisa mengejas si A, si B, si C ini karena memang dilihat dokumennya ya berdokumen dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita ini apa ya, ada sih yang kasuistis sebenarnya, dan saya kira ini walaupun kasuistis di dapil saya terutama gitu, mungkin akan banyak di tempat-tempat sahabat-sahabat teman-teman semuanya di Jawa Timur gitu ya. Dibilang overstay ya nggak overstay, karena dia itu orang tuanya orang Indonesia, orang Jawa Timur, orang Lumajang atau orang Jember gitu ya. Oh, ini kasus real ini ya? Ya, real. Orang tuanya orang Indonesia. Ya, orang tuanya orang Indonesia. Tetapi dia punya anak saat dia dulu bekerja di luar negeri gitu, dan berwarga negara luar karena dia lahir adalah negara-negara yang apa Yosungli opo artinya kalau di luar negeri kan ada yang boleh kalau lahir di sana ya berarti dia warga negara sana lah, kira-kira begitu. Nah ini kebetulan yang begitu, jadi dia lahir di situ maka dia berwarga negara lah orang sana. Tetapi karena orang tuanya aslinya Indonesia, maka mungkin dia lebih percaya pada pendidikan, terutama pendidikan agama begitu ya. Dia ada di Jawa Timur di Indonesia begitu. Akhirnya bersekolahlah di Indonesia dan seterusnya sampai selesai ini masa sekolahnya gitu. Nah harapannya si ibu ini mungkin suatu saat giliran dia tinggal butuh pekerjaan dan lain sebagainya lebih sejahtera di sana. Nah, wah ini nakal ini yang kayak gini. Nah, iya. Dan ada kasusnya ya berarti ya? Iya, dalam tanda petik ini kan nakalan. Iya. Nah, penake dhewe. Ya, kayak gitu. Dia sekolahnya di sini, lahirnya di sana. Nanti kalau ini akan ke sana. Lah, sementara dia sekolah, kesehatan dan lain sebagainya. Gratis ambil fasilitas di sini. Iya kan? Ambil fasilitas di sini. Nah, giliran sing wis penak-penak nanti dia pulang ke sana, pulang ke sana. Nah, itu pun mungkin membawa orang tuanya. Nah, gitu loh ini lagi. Lah, yang begini-begini kan gimana ini? Gitu. Jadi kita mendorong ya aparat atau pihak-pihak yang berwenang dari pemerintah ini untuk lebih ini lagi ya, masyarakat terutama ya nggak begini-begini kan nggak laporan nggak kalau nggak laporan nggak tahu gitu. Kalau nggak concernnya RT RW orang nggak ada yang tahu. Concernnya RT RW juga mungkin ya di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini kan masuk kan dia sekolah. Iya, harus otomatis dia dilihat tanggal akte kelahiran dan lain sebagainya, ijazahnya juga dia pakai. Maksudnya ijazah itu kalau sudah mau mengeluarkan ijazah kan otomatis ada dokumen. Nah, kayak akte mungkin. Iya, ada akte kalau mau mengeluarkan ijazah. Nah, visamu mana? Kan bisa begitu. Visa itu kan bagian dari pajak. Nah, yang harus dibayar oleh dia sebagai orang asing. Nah, dia 1 tahun biasanya kan bayar pajak, bayar visa nih. Ya. Nah, maka rekomendasi dari sekolah untuk dibawa ke kedutaan bagaimana dia dapat perpanjang visa kan begitu. Harusnya begitu. Nah, harusnya begitu. Nah, harusnya dari pihak sekolah juga ada rekomendasi itu gitu, melihat mana visamu gitu. Nah kalau nggak ada visa dilihat dia kelahiran lah awalnya ya, kelahiran dia lihat akte alamat dan lain sebagainya, maka dia harus pekan ya, dia melapor, dia minta dokumen. Itu karena mungkin ya ini saya menggunakan logikanya orang sekolahnya mungkin ya. Wah itu bapaknya ibunya itu kok saya kenal kok, ya sudah kita lanjutkan kan, mungkin itu ya karena tetangga terus masuk ke SMA begitu lagi. Oh enggak usah takut itu anak saya atau apa, akhirnya ini ijazah kok ijazah sampai kartu penduduknya ada nggak? Oh gampang, nanti saya buatkan, kan belum 17. Nah kan itu bisa tetap masuk di KK nih. Iya. Karena iya benar juga. Masuk di kakaknya si ibu bapak, ada kakaknya. Nah, gimana ya?
masuk ke KK. Nah, ini kan peran pemerintah desa, kan ini juga harus ini ya. Iya, peran tetangga dan semuanya. Iya, semuanya. Ya tapi Mbak lagi ya, kalau semama ya itu tadi apa namanya, akhirnya masuk dengan cara yang legal. Iya. Tapi kemudian mengakali sistem, ya ini yang susah kita ya. Dan kita tidak mungkin merubah apa namanya undang-undang kita, merubah ini ya kita tidak bisa lah. Tapi mungkin ada nggak himbauan atau mungkin pesan-pesan dari Ning Laila, dari mungkin tentang pemantauan orang asing dan sebagainya ke teman-teman yang ada di apa namanya yang nonton podcast kita ini, ada enggak kira-kira? Apa ya untuk teman-teman Gen Z, nah itu jangan khawatir Indonesia. Masa depanmu di Indonesia juga dijamin. Nah, jadi yang punya warga negara ya di luar ya pulanglah ke negaranya. Iya, benar. Ya. Terus mungkin apa? Kalau untuk teman-teman perempuan-perempuan yang sukanya tergoda oleh orang-orang yang ganteng-ganteng itu yang mungkin Korea atau apa yang datang ini, ada nggak concern yang ingin disampaikan? Jangan kebanyakan nonton drakor. Iya, jangan kebanyakan nonton drakor, nanti terkesima. Iya, karena kan hidup kita nanti balik lagi ke apa namanya dapur lagi, bukan drakor kan? Iya, bukan drakor. Ini kita hidup realistis. Terus satu lagi mungkin kepada apa ya namanya masyarakat, terutama mungkin ya sebagai kita hidup bermasyarakat, sebagai apa namanya ya RT RW atau mungkin rukun tetangga, mungkin ada nggak himbauan? Untuk masyarakat di seluruh Jawa Timur, jika ada orang asing seperti apapun, bahkan ya tidak hanya orang asing, ya jadi orang kita yang tadi itu juga ternyata tidak asing gitu. Nah, dan orang yang warga negaranya bukan Indonesia juga ya harap segera melapor kepada pihak-pihak pemerintah terkait. Ya, jadi supaya stabilitas nasional kita terjaga, tidak ada radikalisme yang mengarah pada terorisme, terus juga supaya keamanan kita tuh kita saling menjaga lah, gitu. Sudah diskusinya nih luar biasa. Terima kasih Ning Laila sudah hadir. Terima kasih sudah membuka mata saya tentang orang asing. Mungkin nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, dengan senang hati kita akan ngobrol banyak di podcast, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Siap, terima kasih Ning Laila. Oke, sama-sama.